Assalamualaikum wahai sahabat. Setiap kali kita sholat itu sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Tetapi seakan-akan kadang-kadang sering terjadi itu kurang berkesan arahan yang kita tuju dalam sholat. Seakan-akan kurang nyambung persoalan perkataan hati kita dengan kenyataan di lapangan, dengan hasil yang kita baca dalam sholat. Kau tahulah para sahabat, bacaan sholat yang kita bacakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Artinya apa? Itu ada penyesuaian pengabdian kita kepada Allah, kemudian permohonan kita dan permintaan kita kepada Allah. Apabila tidak sinkron yang kita ucapkan dengan hati kita, artinya tidak nyambung. Bahkan bisa kita dibilang seperti orang munafik karena tidak sesuai perkataan dengan hati kita. Jadi kita usahakan apa yang kita ucapkan itu sinkron, sejalan dengan hati kita ketika kita sholat. Begitu juga dengan praktek di lapangan. Harus kita sesuaikan, kita sinkronkan antara kewajiban kita mengabdi kepada Allah dengan permohonan kita kepada Allah. Jadi seandainya kewajiban kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan kita lakukan secara syariat, maka Allah pun mengabulkan apa yang kita butuhkan. Allah membuatkan ketentraman yang kita inginkan. Begitu juga di dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan sering kita baca di situ, Allahus Samad. Itu Allah tempat kita bergantung. Jadi kadang-kadang di lapangan bagi kita untuk mempraktekkan di lapangan itu tidak sesuai. Kita tidak selalu bergantung kepada Allah. Kebiasaan sehari-hari kadang-kadang kita ada berharap kepada selain daripada Allah. Artinya kita sering mempersekutukan Allah. Untuk kemajuan ekonomi, untuk kemajuan usaha, kita sering mempersekutukan Allah dengan hal yang lain. Kita sering lebih mencintai harta daripada Allah. Kita lebih mencintai jabatan daripada Allah. Padahal di dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila harta-harta kita, istri-istri kita, anak-anak kita lebih kita cintai daripada Allah, maka tunggulah azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat semuanya, papa bunda, abang-abang di mana saja berada, kadang-kadang sehari-hari kita sering mempersekutukan Allah dengan yang lain, sehingga kita termasuk orang yang musyrik. Ketahuilah papa bunda, para sahabat di mana saja berada, untuk kita jadi contoh, kita kadang terjebak oleh hawa nafsu kita dan bujukan setan. Ketahuilah para sahabat, sebenarnya iblis laknatullah, dia sadar hanya Allah lah tempat bergantung, hanya Allah lah tempat kita meminta. Iblis laknatullah, padahal dia adalah makhluk yang telah dilaknat oleh Allah. Iblis tidak pernah mempersekutukan Allah. Iblis tidak pernah mempersekutukan Allah dengan apapun, karena iblis tahu, karena iblis yakin cuma Allah lah tempat kita bergantung. Cuma Allah lah tempat kita bersandar. Dengan apa iblis mempersekutukan Allah? Dengan setan. Setan adalah anak buah dari iblis. Jadi para sahabat, sebenarnya secara hakikat iblis lebih tahu, lebih kenal bahwa hanya Allah lah tempat kita bergantung. Hanya Allah lah tempat kita kembali. Tetapi kita dikelabui oleh iblis tersebut. Jadi iblis sendiri tidak pernah mempersekutukan Allah. Jadi kita dikelabui, diperbodohi dengan tipu daya di dunia ini
Ya, jadi kita mempersekutukan Allah dengan harta, kita mempersekutukan Allah dengan lain, kita mempersekutukan Allah dengan iblis tersebut, dengan setan, pasukan iblis tersebut. Jadi semoga kita semua, Bapak Bunda, para sahabat semuanya, supaya janganlah kita sampai tertipu, karena dunia ini ada sedang gurau dan bisa kita tertipu. Mudah-mudahan kita semua tidak tertipu dan tidak dibodoh-bodohi oleh tipu daya dunia. Baiklah, saya selaku Papa Andika belajar dakwah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.